Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Tentunya sehat dong. Jangan lupa bersyukur ya, agar kehidupan kita selalu diberi keberkahan sama Allah. Dan jangan lupa tetap taati prokes agar kita tidak terkena virus COVID-19. Nah, kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang matematika, Babilonia, geometri, dan aljabar. Sebelumnya, perkenalan dulu kali ya, supaya lebih dekat dan lebih akrab. Nah, kami beranggotakan 3 orang. Ada Iva Agustiani, panggil aja Kak Iva. Dan yang kedua, ada Mardani Dwi Novianto, panggil aja Kak Dani. Dan yang ketiga ada Yusni Nurnafiah, tapi panggil aja Yusni. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah matematika, Babilonia, geometri, dan aljabar beserta tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah tersebut. Lanjut aja ya ke materinya, tapi ingat, kalian nggak boleh ngantuk. Materi yang pertama yaitu tentang sejarah matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia. Mesopotamia itu sekarang bernama Irak. Nah, diberi nama matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Ditemukan lebih dari 400 lempengan tanah liat sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia. Lempengan-lempengan tersebut dituliskan dengan menggunakan tulisan berbentuk paku. Lempengan yang bertuliskan tersebut merupakan karya bangsa Sumeria yang membangun peradaban kuno di Mesopotamia. Sebagian besar lempengan tanah liat yang sudah diketahui berasal dari tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, yang meliputi topik-topik pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, inverse perkalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Lempengan Babilonia 7289 sebelum Masehi memberikan hampiran bagi akar 2 yang akurat sampai 5 tempat desimal. Baik, yang selanjutnya yaitu bidang geometri. Telah kita ketahui bahwa sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Geometri sendiri telah digunakan oleh bangsa Babilonia sejak tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Mereka biasa menghitung keliling suatu lingkaran dengan menggunakan 3 kali diameternya. Untuk luasnya sendiri digunakan 1/12 dari kuadrat kelilingnya dengan pi sama dengan 3,14. Sedangkan untuk volume silinder tegak dihitung dengan perkalian luas alas. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya papan bertulis yang dituliskan dengan tulisan paku. Adapun papan bertulis tersebut diantaranya yaitu papan Yale YBC 7289. Papan ini merupakan papan yang digambari sebuah diagram yang berbentuk segi 4 berukuran 30. Naskah Yale sendiri yang ditemukan pada tahun 200 sebelum Masehi yang berisi tabel n pangkat 3 ditambah n pangkat 2 untuk menyelesaikan persamaan, termasuk persamaan kubik, bahan persamaan simultan yang menuju ke persamaan kuartik. Yang kedua yaitu papan Plimpton 322. Papan ini merupakan papan tanah dengan nomor 322. Papan ini berisi hasil olahan naskah-naskah kuno Mesopotamia yang dituliskan oleh G.A. Plimpton yang berisi masalah matematika. Naskah tersebut berisi tabel matematika dari zaman antara tahun 1900 sampai 1600 sebelum Masehi. Naskah Plimpton 322 berbentuk tabel yang terdiri atas 4 kolom dan 15 baris berisi bilangan triple Pitagoras. Tiap baris terdapat C kuadrat
Di dalam kolom 3 terdapat B kuadrat dan pada kolom 2 merupakan kuadrat sempurna, atau bisa dikatakan dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan H kuadrat. Yang ketiga yaitu papan susa. Papan ini memperlihatkan bagaimana cara menghitung radius sebuah lingkaran melalui segitiga sama sisi. Dan yang terakhir yaitu papan tel di bayi. Papan ini menampilkan permasalahan geometris yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Bagian berikutnya, yang kedua adalah para ilmuwan Babel. Mereka menemukan penentuan nilai akar kuadrat, bahkan telah mendemonstrasikan teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras muncul dengan teorinya. Hal ini dibuktikan oleh Danis Ramsey yang menerjemahkan sebuah catatan kuno yang berasal dari tahun 1900 sebelum Masehi. Yang selanjutnya ada materi matematika Babilonia Aljabar. Sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, perkembangan aljabar tidak hanya mampu menyelesaikan persamaan kuadrat, tetapi juga membahas tentang penyelesaian persamaan pangkat 3 dan 4. Hal ini terlihat adanya peninggalan berupa tablet yang isinya berupa tablet kuadrat dan pangkat 3 bilangan 1 sampai dengan 30 dan kombinasi n pangkat 3 dan n pangkat 2. Babilonia diketahui pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi. Beberapa tablet Yale sekitar tahun 1600 sebelum Masehi terdapat 100 problem permasalahan bikuadrat atau pangkat 4 yang belum terpecahkan secara simultan. Misalnya, XY sama dengan 600 dengan 150 dikali X dikurang Y dikurangi X ditambah Y dikuadratkan sama dengan negatif 100. Dan dengan rumus XY sama dengan A dengan BX kuadrat dibagi Y ditambah CY kuadrat dibagi X ditambah D sama dengan 0 yang berbentuk persamaan pangkat 6 diubah ke bentuk kuadrat pangkat 3. Di samping itu, bangsa Babilonia sudah menggunakan rumus sigma R pangkat I sama dengan R pangkat N ditambah 1 dikurang 1 dibagi R dikurang 1 dari I sama dengan 0 sampai dengan N. Dan dengan rumus sigma I kuadrat sama dengan 2N ditambah 1 dibagi 3 dikali sigma I sama dengan N kali N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1 dibagi 6 dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Hal-hal lainnya yang menarik dari matematika Babilonia ini merupakan pendekatan pangkat 2 dari bilangan bukan bilangan kuadrat. Misalnya, ada 17/12 untuk akar 2 dan 17/24 untuk setengah akar 2 dengan rumus A kuadrat ditambah H pangkat setengah mendekati yaitu A ditambah H dibagi 2 kali A. Dalam tablet Yale kurang lebih 1600 sebelum Masehi, pendekatan nilai akar 2 itu senilai dengan 1,414213. Sekian penjelasan materi dari hasil diskusi kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silahkan disampaikan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.